Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada kali ini yaitu tentang pencirian makhluk hidup. Kalian semua sudah pasti tahu kan apa saja yang termasuk makhluk hidup? Ya, jadi yang termasuk makhluk hidup itu ada tumbuhan, manusia, dan hewan. Penciri makhluk hidup. Ada beberapa penciri makhluk hidup. Yang pertama, memiliki senyawa DNA. Materi genetik merupakan substansi yang dapat membawa informasi genetik pada makhluk hidup untuk dapat diturunkan pada generasi keturunannya. Selanjutnya, melakukan metabolisme. Metabolisme meliputi dua macam proses, yaitu yang pertama anabolisme atau pembentukan, seperti yang terjadi pada peristiwa fotosintesis yang membentuk bahan organik dari bahan anorganik dengan menggunakan energi sinar matahari. Selanjutnya ada proses katabolisme atau penghancuran. Katabolisme terjadi pada proses respirasi di dalam sel yang mengurai sari bahan makanan menjadi lebih sederhana dan membebaskan energi untuk aktivitas makhluk hidup. Selanjutnya, mampu melakukan gerak. Gerak ini ada yang sifatnya terbatas, ada juga yang tak terbatas. Gerak yang sifatnya terbatas itu terjadi pada tumbuhan. Jadi terbatas di sini maksudnya adalah dia tidak mampu berpindah tempat, sedangkan gerak yang tak terbatas itu terjadi atau dilakukan oleh hewan. Selanjutnya, mampu melakukan adaptasi. Adaptasi merupakan bentuk penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Penyesuaian ini bisa dalam hal mendapatkan makanan, bisa juga bagaimana cara mempertahankan diri terhadap predator, atau juga bisa dalam bentuk bagaimana makhluk hidup mempertahankan diri terhadap perubahan lingkungan. Tanggap terhadap rangsangan. Semua makhluk hidup mampu tanggap terhadap perubahan tertentu yang terjadi di sekelilingnya. Perubahan yang berupa suhu, cahaya, gravitasi, kontak mekanik, dan bahan kimia di sekelilingnya merupakan bahan stimuli. Dan agar tanggap terhadap stimuli ini, organisme itu harus memiliki suatu cara untuk mendeteksinya. Cara ini atau alat ini yang biasa kita namakan sebagai indera. Selanjutnya, kebutuhan akan nutrisi. Nutrisi merupakan hal yang sangat penting bagi makhluk hidup karena ini tergantung apakah makhluk hidup tersebut bisa tetap survive atau tidak. Kebutuhan akan nutrisi ini bisa dipenuhi dengan cara autotrof maupun dengan cara heterotrof. Selanjutnya, ekskresi. Sisa-sisa metabolisme dalam tubuh perlu diekskresi atau dikeluarkan dari tubuh karena kalau hal itu tidak dikeluarkan akan menjadi racun bagi makhluk hidup. Melakukan reproduksi. Reproduksi ini bisa dengan cara seksual maupun dengan cara aseksual. Kalian sudah familiar mungkin dengan kata ini, yaitu seksual dengan cara adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina, sedangkan aseksual tanpa melalui peleburan sel kelamin jantan dan betina. Terus melakukan respirasi atau melakukan pertukaran O2. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan proses pertambahan volume sel dalam tubuh, sedangkan berkembang merupakan proses menuju matang atau pendewasaan. Yang terakhir yaitu mati. Jadi semua makhluk hidup pasti akan mengalami yang namanya mati. Dia tidak akan mengalami mati kalau dia bukan makhluk hidup. Adaptasi. Adaptasi merupakan bentuk penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Untuk apa makhluk hidup perlu beradaptasi? Ya, jadi tentu tujuannya adalah agar makhluk hidup tersebut mampu bertahan hidup atau mampu survive
terhadap lingkungannya. Jadi survive-nya ini bisa untuk keberlangsungannya akan dalam cara mendapatkan makanan, bisa juga dalam hal memperoleh keamanan atau bisa lolos dari predatornya. Adaptasi ini ada 3, yaitu adaptasi morfologi, perilaku, dan fisiologi. Adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan adaptasi yang berhubungan dengan struktur tubuh suatu organisme yang dapat diamati atau dapat dilihat langsung. Contohnya bisa dilihat pada bentuk paruh burung, bentuk mulut dan lidah serangga, atau juga bentuk alat gerak pada beberapa reptil. Bentuk paruh pada burung. Jika kalian perhatikan, walaupun banyak kalian lihat burung, tapi mereka mempunyai bentuk paruh yang berbeda-beda. Ini pun sama. Gunanya adalah agar mempermudah burung tersebut dalam mendapatkan makanan. Kita ambil contoh pada elang. Elang itu memiliki paruh yang tajam, kuat, runcing, dan dia agak membengkok. Terus tujuannya untuk agar dapat mengoyak makanan yang berupa daging. Begitupun juga dengan burung pipit yang mempunyai atau yang jenis makanannya berupa biji-bijian. Burung pipit memiliki paruh yang pendek, tebal, terus juga runcing. Ini gunanya adalah untuk agar gampang dalam memecah biji-bijian. Begitupun dengan yang lain, disesuaikan dengan makanan yang akan dia makan. Bentuk mulut dan lidah. Yang pertama ada tipe bentuk proboscis, yaitu yang merupakan mulut atau bagian tubuh yang memanjang dari kepala. Tipe mulut ini adalah termasuk mulut penghisap. Contohnya terdapat pada kupu-kupu. Terus ada juga bentuk mulut seperti jarum. Itu terdapat pada nyamuk yang gunanya untuk menusuk dan menghisap. Ya, tujuannya adalah agar mempermudah nyamuk dalam mencari makanan, yaitu menusuk kulit lalu menghisap darah manusia misalnya. Adaptasi perilaku. Adaptasi ini merupakan bentuk penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan dengan melakukan atau bertingkah laku tertentu. Seperti terdapat pada bunglon, belalang melakukan kamuflase, yaitu penyamaran. Jadi bunglon dan belalang itu biasanya akan berwarna sesuai dengan pohon atau warna dedaunan tempat dia hinggap. Ada juga bentuk adaptasi pada cicak yang melepaskan sebagian tubuhnya atau yang dikenal dengan autotomi. Aposematik merupakan salah satu cara hewan dalam melindungi diri dari predator. Aposematik ini dapat berupa suara yang menakutkan atau juga seperti mengembangkan sayap dengan lebar yang terdapat pada merak. Selanjutnya ada juga thanatosis atau imobilitas tonik. Jadi cara ini dilakukan oleh hewan seperti tupai dan kumbang dengan berpura-pura mati. Jadi ketika ada predator, hewan-hewan tersebut melakukan thanatosis untuk menghindari dirinya dimangsa. Adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan cara makhluk hidup menyesuaikan
Tujuannya yaitu untuk dapat bertahan hidup. Namun pada adaptasi ini cukup sulit untuk diamati karena hanya terjadi pada bagian dalam organ tubuh makhluk hidup itu sendiri. Contohnya seperti terdapat pada ikan air tawar. Karena air tawar lebih encer dibandingkan cairan tubuh ikan, maka air akan cenderung masuk secara osmosis ke dalam tubuh ikan. Tujuannya adalah untuk membuang kelebihan air. Ikan air tawar akan melakukan sedikit minum dan banyak mengeluarkan urin yang encer. Selanjutnya pada ikan air laut. Karena kadar garam air laut lebih tinggi dibandingkan dengan kadar garam air tawar, maka ikan laut cenderung lebih cepat kekurangan air sehingga akan banyak melakukan minum. Hal tersebut dapat menyebabkan kadar garam dalam darah ikan menjadi tinggi, sehingga untuk mengatasinya ikan laut akan mengeluarkan urin yang pekat dan jumlahnya sedikit. Selanjutnya pada hewan padang pasir. Hewan yang hidup di lingkungan kering seperti misalnya pada unta, dia memiliki kotoran yang kering dan hanya menghasilkan urin yang pekat dalam jumlah sedikit. Hal itu tentu berkaitan dengan fungsi tubuhnya dalam menyesuaikan ketersediaan air di tempat tinggalnya. Ada pula pada cacing tanah, bentuk adaptasinya dilakukan berkaitan dengan tingkat keasaman. Cacing tanah memiliki kelenjar kapur di sekitar kerongkongannya yang fungsinya adalah untuk menetralkan keasaman makanannya. Rayap merupakan hewan yang biasa hidup di kayu dan juga memakan kayu. Cara rayap mencerna kayu dengan bantuan enzim selulosa yang dihasilkan oleh flagellata dalam ususnya. Selanjutnya pada nyamuk. Nyamuk merupakan hewan penghisap darah. Karena darah cenderung mengental, maka nyamuk memiliki penyesuaian yaitu dengan menghasilkan zat anti pembeku darah atau dikenal dengan zat antikoagulan seperti itu. Selanjutnya adaptasi pada tumbuhan. Adaptasi yang pertama berupa penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungan hidupnya. Seperti pada pohon jati, dia akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Tujuannya adalah untuk mengurangi evaporasi. Terus ada juga kaktus. Kaktus itu mempunyai daun yang menyerupai duri. Terus batangnya tebal sehingga mampu menyimpan air karena hidupnya bisa di daerah yang miskin air atau daerah yang panas. Ada juga teratai dan eceng gondok. Dia hidup di lingkungan yang basah dan berair. Untuk itu tumbuhan tersebut memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat terjadinya evaporasi atau penguapan. Penyesuaian tumbuhan dalam rangka mempertahankan dirinya terhadap lingkungan. Seperti terdapat pada pohon nangka. Pohon nangka itu mampu melindungi dirinya dari gangguan hewan karena memiliki getah, terus juga memiliki buah yang menyerupai duri. Jadi penampilan seperti itu akan memperlambat atau tidak membuat hewan tertarik untuk mengganggunya. Selanjutnya ada pepaya dan pari. Daun pepaya dan pari yang mempunyai rasa yang pahit ini juga mampu membuat hewan menjauh sehingga tumbuhan ini
aman dari gangguan hewan tertentu. Terus ada pohon atau tumbuhan pandan, mawar, dan kaktus. Jadi kaktus mempunyai daun yang menyerupai duri. Selain tujuannya untuk mengurangi evaporasi, di sini juga tujuannya dia mampu untuk mempertahankan dirinya terhadap gangguan hewan. Begitupun juga mawar yang mempunyai duri. Demikian juga pada pandan yang memiliki daun yang tepinya tajam. Jadi penampakan atau morfologi tumbuhan yang seperti demikian tidak membuat hewan untuk tertarik, mengganggu atau menghinggapinya seperti itu.